Saya Dava. Saya Isa, kami dari Klan Adasa. Kali ini kami motoran sejauh 350 km dari Bandung menuju Wonosobo untuk mendaki sejauh 14 km demi camping di ketinggian 3000 mdpl dan melihat indahnya Segoro Banjaran yang ada di Gunung Sumbing. Ini akan jadi video pendakian menarik, jadi yuk ikutin perjalanan kami. Setelah 12 jam perjalanan, kita tiba di Kabupaten Wonosobo. Alurnya 12 jam. Setengah hari penuh kami menempuh menggunakan motor dari Bandung menuju Wonosobo. Berangkat jam 5 subuh, tiba jam 5 sore di gerbang Kabupaten Wonosobo. Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Bahkan saat malam tiba di base camp, kami pun gak sempet take video apa-apa karena keburu tidur. Karena paginya kami harus langsung bersiap untuk memulai pendakian, harus pagi mungkin. Karena target area camp kami hari ini berada di ketinggian 3000 mdpl. Kita selesai naik ojek walaupun agak deg-degan ya. Sekarang kita sudah di ini parkiran apa gitu namanya. Kita mau pemanasan dulu. Kita udah selesai pemanasan, mari kita lanjut jalan. Yuk. Setelah aspal tadi kurang lebih sekitar 500 meter, kita sekarang udah masuk Pitu Rimba ya. Ini jalurnya udah mulai hutan. Buat saya, ini kedua kalinya mendaki di Wonosobo. 2024 lalu, saya pernah ikut open trip mendaki ke Gunung Prau via Patak Banteng. Tapi kalau buat saya, ini pertama kalinya saya mendaki di Jawa Tengah. Ya, kalau ditanya gimana rasanya, jelas takut. Jantung saya berdebar sesekali saat mulai mendaki. Karena kami sangat jauh dari rumah saat ini. Apalagi, kami pergi ke sini bisa dibilang cukup nekat ya, menggunakan motor. Saya harus menjaga diri sebisa mungkin untuk tidak cedera, karena perjalanan pulang masih sangat jauh. Jalur pendakian Gunung Sumbing yang kami pilih adalah via base camp Bowongso. Sepengetahuan kami, ini jalur yang relatif sepi dibandingkan beberapa jalur lain di Gunung Sumbing. Karena kami juga mendaki H+2 Lebaran sih. Selain jalur lain belum buka, sengaja kami pilih jalur ini untuk menghindari penumpukan pendaki di base camp dan jalur pendakian. Kita udah setengah jalan dari pos 1 menuju pos 2. Bentar lagi kayaknya pos 2 ini. Cuman variasi jalur di pos 1 sampai pos 2 ini didominasi sama tangga-tangga ya teman-teman. Jadi memang cukup nguras tenaga karena saya pikirnya mungkin dibuat tangga biar supaya lebih mudah aja. Dan benar saja, sesuai prediksi kami, tak banyak pendaki yang naik di jalur ini. Kami hanya berpapasan dengan beberapa rombongan di jalan. Mungkin entah kami yang naiknya kepagian. Sayangnya, mata air yang tersedia di jalur ini hanya ada di pos 2. Di pos 2 memang tersedia area camp yang cukup luas. Tapi untuk mencapai puncak, masih sangat jauh dari sini. Bisa memakan waktu sekitar 5-7 jam. Dan air yang tersedia pun tidak cukup banyak, hanya kubangan kecil saja. Tapi cukup jernih. Namun biar lebih aman, sebelum dikonsumsi jangan lupa difilter atau direbus dulu ya. Selain dari mata air tersebut, di sini juga ada penampungan air hujan yang ditampung dalam bak. Tapi saya nggak ada komen ya air ini untuk dikonsumsi. Mungkin ditampung hanya untuk keperluan cuci nesting atau cuci muka saja. Nah, ini kita mau istirahat dan makan. Ini ada di ketinggian sekitar 2500 mdpl dan kita mau istirahat dulu karena udah lapar. Rencana kita tuh ngecamp di Singgahan Rahmi ya teman-teman, sekitar 2900 sampai 3000 mdpl. Jadi masih cukup jauh. Jadi kita makan siang dulu ya. Kita udah beres makan siang, mari kita lanjut jalan lagi. Yuk.
Kita sudah tiba di camp area Gajahan, sunset area, ketinggian 2600. Cuman sekarang masih jam 13.40, jam 2 kurang ya. Kayaknya kita mau lanjut untuk ngecamp di Singgahan Rahmi, saya lupa namanya. Kita sudah di ketinggian 2780-an. Ya Allah, capek banget. Ini jalurnya muter-muter, nanjak-nanjak. Jadi memang kayaknya bukan buat semua orang sih untuk ngecamp di Singgahan Rahmi. Karena pertama dia ketinggiannya 3000 mdpl. Yang kedua jalurnya masih cukup jauh dari KM area terakhir ya, Camp Gajahan. Masih naik 400 meter elevasi. Capek banget. Ini kita lagi istirahat dulu. Saya rasa mendaki di Jawa Barat tidak pernah sejauh dan semelelahkan ini menuju area camp. Padahal kami sudah memotong 1 jam perjalanan di awal menggunakan ojek. Tapi jika dibandingkan, kemiringan jalur di sini tidak securam gunung-gunung di Jawa Barat memang. Seperti Ciremai maupun Cikuray. Mungkin fisik kami yang kurang prima. Setelah perjalanan sepanjang itu, semalam memang tidur kami di base camp kurang nyenyak. Karena pendaki lain yang masih beraktivitas hingga larut malam. Ada yang bermain kartu bersama rombongannya, ada yang bersenda gurau hingga lupa waktu. Dari jalur Bowongso ini kita bisa lihat camp area jalur Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Jalur ini memang berbagi sisi yang sama, hanya beda desa saja. Jalan kami sudah compang-camping, ritme langkah sudah semakin pelan. Bahkan kami berdua tak kuasa menahan air mata. Rasanya campur aduk antara bangga sudah sejauh ini dan sudah terlalu lelah untuk melanjutkan. Di satu sisi, kabut mulai naik. Angin semakin kencang dan dingin. Udara semakin tipis. Tapi di sisi lain, mungkin sudah dekat. Singgahan Rahmi 3000 mdpl. Area camp 3000 Camp area 3000 pertama kita. Mari kita pasang tenda dulu. Setelah mendaki sejauh 5,50 km dengan elevasi gain kurang lebih sekitar 1600 meter selama 6 jam 41 menit, akhirnya kami tiba di Singgahan Rahmi 3000 mdpl. Dan sore ini, kami berkesempatan mendirikan tenda di atas awan. Sayangnya camp areanya tidak terlalu lebar ya. Jadi sulit mendirikan top 10 model duplex di sini. Alhamdulillah guys, setelah 6 jam setengah kita mendaki ke Singgahan Rahmi. Ini ketinggian berapa sih? 3000 mdpl. 3000 mdpl. Jauh banget camp area terjauh yang pernah kita capai ini. Dan dingin banget di sini. Kita udah selesai mendirikan tenda. Kayaknya di luar juga masih kabut ya gitu ya. Jadi kita mau istirahat dulu sambil nunggu nanti kalau sunset kita kabarin ya. Bye. Ini udah malam, kita udah makan malam juga. Ini dalam keadaan badai ya teman-teman. Ini bisa lihat tendanya goyang banget. Tapi alhamdulillah sih memang aman karena kita ya tarpen seperti yang kalian tahu ya. Kalau badai sih dia relatif aman lah, asal setupnya benar gitu. Nah, ini udah malam, kita mau istirahat. Besok kita mau summit ke puncak sejati sama puncak Kajalawi.
Jadi gitu aja malam ini, nanti kita update besok selanjutnya. Bye-bye. Setelah badai semalaman, hari yang cerah ini berebut waktu dengan kabut. Bahkan kami pun kesiangan untuk summit attack yang rencananya jam 5 pagi, tapi karena masih hujan, kami tunda hingga ke jam setengah 7 pagi. Karena kami ngecamp di ketinggian 3000 mdpl, secara sisa jarak hari ini summit attack tidak terlalu jauh harusnya. Sisa sekitar 300 meter elevasi, mungkin sejauh 1,2 sampai 1,5 km. Secara kemiringan jalur tidak terlalu curam, tapi di ketinggian ini udara sudah mulai menipis, berakibat mudah lelah dan memperlambat langkah. Kita baru saja tiba di pos 3, ketinggian di sini sudah 3142 meter. Sekitar 200 meter elevasi lagi menuju puncak. Cuma namanya memang ini sudah kelihatan puncak sih. Kayaknya memang yang di sana itu puncak, tapi kita istirahat dulu sebentar. Saya merasa epic mendaki di sini. Gimana tidak? Di latar belakang, summit attack kami dihiasi gagahnya Gunung Sindoro. Dan kami juga berkesempatan ikut serta dipandu oleh burung yang menempati Gunung Sumbing ini. Setelah kurang lebih 1,5 jam, kami tiba di puncak sejati Gunung Sumbing, 3371 mdpl. Tapi tujuan kami bukan puncak, melainkan Segoro Banjaran. Kita selesai tiba di puncak sejati. Sekarang rencananya kita mau coba ke Segoro Banjaran atau Segoro Uti ya. Kita lihat aja yang mana yang duluan nyampe, karena kita nggak bayang sejauhnya kayak gimana. Dari sisi atas ini, Segoro Wedi dan Segoro Banjaran terlihat indah sekali. Mereka seakan-akan seperti lembah yang tersembunyi di atas awan, tetapi ternyata jalur untuk menggapainya cukup sulit. Beberapa kali kita harus menuruni tebing yang curam, bermodalkan seutas tali webbing. Untungnya di beberapa titik yang rawan, sudah dibuatkan jalur ferrata untuk membantu pijakan. Shoutout buat Om Tio Survival dan tim yang sudah bikin jalur ferrata demi keamanan pendaki di Gunung Sumbing. Setelah setengah jam dari puncak sejati ya, kita tiba di ini kawah ya, masih kawah. Sebelah sana Segoro Wedi, sebelah sana Segoro Banjaran. Nanti kita eksplor di sini. Kita sudah tiba di Segoro Banjaran. Tadi sedikit explore foto-foto. Perjalanan ke sini ya memang cukup melelahkan ya. 1,5 jam untuk summit ke puncak sejati, setengah jam untuk turun ke Segoro Banjaran. Kita nggak ke Segoro Wedi ya kayaknya. Ini udah terlalu siang, kita mau pulang. Paling segitu aja cerita perjalanan kali ini. Saya Dava. Saya Isa. Kami dari Kalana Dasa. Sampai jumpa di cerita perjalanan selanjutnya. Bye-bye.